Shalom, salam damai, salam kasih dari saya, Pendeta Roro Diagusumawati Roni, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Osana Tanjung Uban. Di video yang kedua saya ini, video ini akan diperuntukkan untuk rekan-rekan tim medis yang berjuang melawan virus corona ini dan berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya dan upaya untuk merawat saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka kita kenal sebagai pahlawan ataupun malaikat yang tak bersayap. Karena dengan gagah berani, mereka menjadi garda terdepan tanpa memperhitungkan berapa waktu yang terbuang, tenaga, pikiran, bahkan juga hal-hal yang lain mereka telah korbankan. Oleh sebab itu, renungan ini saya berikan untuk menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita yang terkasih, para tim medis, dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat gambar ini, sangat jelas di sana kita perhatikan bahwa setiap tim medis ini akan berusaha sedemikian mungkin seakan-akan memperlambat waktu. Ada ayat Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai dengan 17. Di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ketika merenungkan ayat ini, saya teringat kepada rekan-rekan tim medis. Ketika mereka memberi kesempatan untuk para saudara-saudara kita, yaitu yang menjadi saat ini ODP, PDP, bahkan pasien positif dengan virus corona. Memberi kesempatan untuk dapat memiliki harapan akan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melanjutkan juga dengan gambar yang kedua ini, kita melihat di sana bahwa setiap tim medis, baik dokter maupun perawat, berusaha sedemikian rupa bahu-membahu mengerahkan seluruh tenaga mereka dan apa saja yang mereka miliki untuk kesembuhan pasien. Dan ayat yang mendasari adalah Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Saya yakin dan percaya rekan-rekan kita tim medis ini melakukannya tanpa pamrih. Mereka tidak meminta balasan sedikit pun dari kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita juga melihat gambar yang ketiga ini, di sana terlihat bahwa mereka dengan gagah berani menjadi sosok garda terdepan. Dengan jiwa mereka yang tak pantang menyerah, mereka menghadapi kejamnya virus corona ini. Sekalipun mereka juga harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Dan ayat yang mendasari adalah Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8 yang menyatakan, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani.
Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan saya yakin dan percaya bahwa para tim medis ini melakukan setiap hal sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Keahlian-keahlian mereka di bidang kesehatan, di bidang medis, mereka kembalikan untuk melayani saudara-saudara kita yang terkena virus corona. Dan jemaat yang terkasih, ketika kita juga melihat gambar yang berikutnya, di sana terlihat bahwa tim medis tidak sendiri. Mereka bekerja sama bersama dengan para aparat pemerintahan, petugas keamanan, bahkan juga seluruh elemen masyarakat berusaha untuk melawan virus corona ini. Ayat yang mendasari adalah Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mereka tak kenal lelah, pagi, siang, sore, bahkan malam. Mereka dedikasikan semuanya untuk saudara-saudara kita. Jemaat yang terkasih, kita juga melihat di gambar yang satu ini, di sana terlihat bahwa para tim medis berusaha untuk menunjukkan gambar pemandangan yang menyejukkan hati para setiap pasien. Di sana kita melihat bahwa mereka berusaha selain menyembuhkan pasien dengan obat-obatan, suntikan-suntikan, infus atau apapun yang mereka berikan untuk tubuh pasien. Tetapi selain itu, secara psikologis mereka juga memberikan semangat kepada para pasien supaya para pasien tetap memiliki pengharapan yang teguh akan masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Dan ayat yang mendasari adalah kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-17, ayat 17. Di sana dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita tahu bahwa ketika kita berbahagia, akan banyak orang yang mendatangi kita. Mereka adalah orang-orang yang kita sebut sebagai teman. Tetapi justru ketika kita dirundung duka, kesulitan hidup, bahkan kesukaran, mereka yang masih ada di antara kita, di samping kita, menguatkan kita, itulah sahabat-sahabat sejati kita. Dan saya yakin dan percaya seluruh tim medis yang ada merupakan sahabat sejati bagi setiap pasien. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat gambar selanjutnya. Di sana terlihat bahwa tim medis benar-benar memiliki peran yang sangat besar, baik untuk ODP, PDP maupun pasien positif corona. Di sana terlihat bahwa sekalipun sudah banyak korban dan seakan-akan sedikit peluang untuk sembuh, tapi mereka tetap berjuang dengan sungguh-sungguh bagi semua pasiennya. Ayat yang mendasari adalah Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 15. Di sana dikatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah di mana Yesus membasuh kaki para muridnya, itu juga yang saat ini dilakukan oleh seluruh tim medis yang ada seluruh penjuru dunia. Mereka dengan tulus, ikhlas memberikan yang terbaik untuk para pasien. Jemaat yang terkasih, berikutnya kita juga melihat bahwa tim medis memiliki tugas yang cukup berat. Yang pertama, mereka harus berusaha untuk membunuh atau mematikan virus corona. Sampai detik ini, ada banyak sekali para ahli yang berusaha untuk mencari obat apa yang tepat untuk menangani virus corona ini. Oleh sebab itu, dengan akal pikiran, bahkan juga seluruh talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka berusaha mencarinya. Namun di sisi lain, mereka juga berusaha untuk menghidupkan para pasien dengan segala upaya di rumah sakit yang ada. Ayat yang mendasari adalah Filipi pasal yang kedua, ayat 4. Di sana dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya yakin dan percaya karena mereka semua memiliki satu visi yang sama, misi yang sama, yaitu mereka ingin memperhatikan orang lain. Kepentingan orang lain menjadi yang lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa tim medis ini berjuang cukup keras. Mereka tiap hari, tiap saat harus memakai pakaian APD yang sesuai dengan standar kesehatan, sehingga mereka boleh meminimalisir untuk tidak terkena virus corona. Dan kita tahu ada berapa lapis yang mereka harus pakai dari atas sampai bawah tubuh mereka. Dan itu sangat menyesakkan. Tetapi kita berterima kasih, sungguh bersyukur karena mereka mau melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, slide berikutnya kita juga melihat bahwa rekan-rekan kita tim medis ini tergolek di sisi tembok. Tetap mereka terjaga untuk mengawasi pasien corona. Tapi juga ada bayang-bayang keluarga yang mereka kasihi. Baik suami, istri, anak-anak, ataupun orang tua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka berkorban. Mereka mau untuk tidur di garasi mobil rumah. Mereka mau untuk memompa ASI mereka untuk bayi-bayi mereka yang masih kecil dan mengirimkan kepada suaminya untuk diantar. Bahkan mereka juga mau untuk tinggal di hotel-hotel yang telah tersedia dari pemerintah-pemerintah, bahkan juga mungkin di Wisma Atlet dan tempat-tempat lainnya yang disediakan untuk para tim medis ini. Dan mereka berusaha untuk menahan rasa rindu mereka untuk bertemu dengan keluarga. Itu semua mereka lakukan demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang mereka kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa banyak sekali pengorbanan yang telah diberikan oleh tim medis untuk kita semua. Sebab itu mari kita dukung mereka di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati mereka, menguatkan mereka. Dan ingatlah, jerih payahmu dalam melayani sesama itu tidak akan
sia-sia. Saya akan menutup renungan ini dengan berdoa untuk seluruh tim medis yang ada. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini Engkau boleh mengajak kami sekalian untuk merenungkan betapa dalamnya, tinggi, luas, bahkan lebarnya kasih dari setiap rekan-rekan tim medis yang ada untuk kami sekalian, terutama untuk para ODP, PDP, dan pasien positif corona. Kiranya Tuhan sendiri yang juga memberkati mereka sekalian, menguatkan mereka yang tanpa lelah melakukan yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Dan Tuhan juga memberkati seluruh keluarga mereka masing-masing yang mereka tinggalkan di rumah. Tuhan kuatkan mereka, jaga mereka dan lindungi mereka. Dan kami memohon, kiranya Engkau memberikan belas kasih-Mu bagi kami, bagi seluruh isi dunia ini. Kiranya juga Tuhan segera membebaskan kami dari pergumulan yang pelik ini. Dan kami kembali dalam kehidupan kami seperti sedia kala. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang akan berjalan bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya suka duka Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk refleksi saat ini. Kiranya dapat memberikan semangat untuk rekan-rekan kami terkasih, malaikat tak bersayap kami, yaitu seluruh tim medis, seluruh penjuru dunia yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber hidup kami, penyelamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tetap beriman, tetap berpengharapan terhadap masa depan yang cerah. Dan untuk rekan-rekan terkasih tim medis, tetap berjuang semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sampai bertemu di video-video renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, Pendeta Roro Diakusumawati Roni. Saya Dr. Cindy, saya ingin memberi pesan kepada seluruh tenaga medis, seluruh teman sejawat yang saat ini sedang berjuang menjadi garda terdepan dalam memerangi virus corona ini. Tetap semangat melayani dalam kondisi apapun, dengan segala keterbatasan diri kita. Jangan lupa untuk selalu percaya bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan dan menuntun kita agar kita semua selalu kuat dan bisa melewati pandemi ini. Tetaplah berjuang meski jalan kita berat, dan tetaplah melayani. Kemudian kepada seluruh masyarakat, kami memohon dengan sangat kerjasamanya untuk mendukung pemerintah serta tenaga medis dalam memerangi pandemi ini dengan cara memutus mata rantai, dengan berdiam diri di rumah dan meningkatkan daya tahan tubuh serta mengurangi stres dan kekhawatiran yang berlebih. Mari kita sama-sama saling mendukung dan mendoakan agar kita semua diberi kekuatan dan bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Tuhan memberkati.